Baik, terima kasih kepada materi kita pada malam hari ini telah menjelaskan beberapa materi pada kesempatan malam ini. Di antaranya kita belajar mindset. Tadi sudah dijelaskan alasan mengapa kita harus belajar public speaking. Di antaranya kita belajar tentang komponen public speaking. Baik, sangat luar biasa sekali ya. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu pada materi kita pada malam ini. Saya sudah janji dari awal tadi bahwa saya akan berikan sesi tanya jawab kepada audiens. Barangkali ada materi yang belum dipahami kepada audiens, silahkan saya berikan waktu untuk menanyakan kepada materi. Silahkan ajukan tangan dan perkenalkan dirinya. Silakan maju berdua. Oh, maju saja. Maju saja di sini di podium. Saya berikan kesempatan untuk 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakir Rizky, saya dari Kalteng Timur, umur saya 27. Di sini pertanyaan saya ya, kan tadi kan sudah dijelaskan tentang teknik anti grogi. Itu ada 9 poin kalau nggak salah. Itu dijelaskan kenali materi dan juga lain sebagainya. Jadi bagaimana cara kita nggak grogi kalau kita pegang kan? Oke. Kita pengen tahu kan, tapi kita pengen performa kita itu good banget gitu. Oke. Gak speechless, gak lain sebagainya, gak bisa apa ya, enak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya ambil semangkanya, saya nggak bilang makasih kan. Siap. Terima kasih. Dan yang ketiga, saya ingin minta foto sama kakak. Siap. Barista suami nanti di Instagram saya. Jangan lupa foto ya, pagi underscore nanya atau 02. Ditandai ke IG saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Mahasiswa. Desa saya berasal dari Desa Telaga Galis Bangkalan. Dan umur saya tahun ini sudah masuk 19 tahun. Oke, langsung saja dengan pertanyaannya. Jadi ketika kita berbicara dalam public speaking gitu Pak, terkadang kita bisa lihat dari video tadi saja audio itu banyak yang tidak didengarkan. Oke. Jadi gimana sih cara kayak narik perhatian para audiens yang ada di depan kita supaya fokus kepada kita, murni kepada kita seperti itu. Tidak ada yang boleh kiri atau kanan seperti itu. Nah, dan juga untuk pertanyaan yang kedua, tadi kan sudah dikatakan juga ada kata-katanya, kalau kata-kata itu kan bisa menembus jutaan kepala. Maksudnya itu kan bisa mempengaruhi. Sebenarnya pertanyaan ini timbul karena ada suatu nasihat lama yang mengatakan kalau motivasi terbesar dari seseorang adalah dirinya sendiri. Sekelas Mario Teguh, motivator Indonesia, tidak dapat memotivasi seseorang ketika dirinya sendiri tidak mau. Nah, maksudnya dari kata-kata yang bisa menembus jutaan kepala ini yang seperti apa? Karena kan kalau kita lihat dari kata-kata tersebut bisa dikatakan tidak ada yang seperti itu, gitu Pak. Oke. Ini cuma itu saja yang harus saya katakan. Baik, terima kasih kepada para penanya. Mungkin langsung dijawab ya Pak. Boleh. Terima kasih Mas. Boleh langsung duduk apa gimana? Boleh foto dulu kan? Oke, silakan foto dulu sini. Ada kameranya, mana ini kameranya? Oh, ini. Oke, di depan sini. Oke. Sini. Oke, berdua. Boleh? Jadi ada kan. Ya. Besar dan tinggi berarti ini ya. Senyum, 1, 2. Natipan. Oke. Jorok ya. Oke. Makasih Kak. Oke. Siap. Terima kasih, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Apa?
Oh, buku. Oke, pertanyaan yang pertama, Mas siapa saya lupa ini, orang Katon Timur ini. Mas Fakih. Mas Fakih, Katon Timur mana? Bukol. Oke. Saya Mimpe. Dekat Bukol. Oke, terima kasih. Dul Senin ya? Oke. Kenapa saya Dul Senin? Karena orang kaya di Katon Timur ini. Oke, pertanyaannya apa tadi saya lupa. Oh, PG Kauken. Memang saya sering begitu, teman-teman. Di PG Kauken saya sering begitu. Bahkan kadang disuruh ngimsi sekaligus sambutan. Grogi luar biasa itu. Grogi luar biasa. Maka kita seorang santri ya, Mas Fakih, seorang santri dan teman-teman yang lain, dalam situasi apapun kita harus siap. Santri, maka harus Oke, boleh angkat tangannya yang sepakat santri dalam situasi apapun kita harus siap. Sepakat? Setuju? Menjadi seorang pemimpin kita harus siap di masyarakat. Disuruh tahlilan harus disuruh mimpin sholawatan harus dijadi suruh MC harus siap meskipun ebek kauken. Begitu teman-teman, santri di masyarakat itu dipercaya, disuruh ngaji, disuruh sholawatan, disuruh MC, peke kauken. Bagaimana caranya ketika kita di peke kauken disuruh MC? Lek, MC dikit ada MC lek, masih ada juga. Kok kilo persiapan kan? Enggak lawapel. Biasanya kan gitu. Lawapel. Apaan gak sih? Oh siap kasih. Boleh ke belakang sebentar kan pastinya nggak langsung dimulai kan ya? Pasti nggak langsung boleh kita searching terlebih dahulu, kita memikirkan apa yang harus kita sampaikan, kemudian kita yang teknik anti grogi tadi itu kita gerakan tangan, kemudian kita bernafas terlebih dahulu, itu boleh kita. Pastinya ada jeda ketika kita disuruh jadi MC, pasti ada jeda, nggak langsung dipegang kawan ya MC. Nah pastinya kita harus persiapkan yang namanya jam taya, jam terbang. Kita harus siap ketika kita disuruh MC, Mas MC besok kita harus siap untuk meminimalisir ketika nanti kita disuruh mendadak. Ketika kita sudah MC satu kali meskipun disuruh mendadak, insya Allah saya pastikan bisa. Percaya? Harus percaya. Nah, ketika Mr. Rafiq atau Mas Fakih, saya pastikan ketika oleh Pak Ketua Pondok disuruh ngimsi akile, siap, pasti bisa. Karena dia sudah membekali yang namanya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kan gitu kan ya? Sudah hafal itu? Maka tim anti grogi kita laksanakan, kemudian kita harus mempersiapkan yang namanya puji syukur dan salawat serta salam. Ya? Malai pada pembu kena dekar gitu. Ya, gitu ya. Biar kita yang ada di sini, maka wajibkan jihadul fatah, wajibkan ya terserah sih. Kalau saya ke teman-teman public speaking, saya mewajibkan harus hafal yang namanya puji syukur dan salawat serta salam. Versi apapun, versi siapapun. Ya. Biar nanti ketika disuruh sambutan, mendadak sambutan, kalau isi sambutan ya, saya bocorkan terima kasih dan mohon maaf. Yang inti, terima kasih dan mohon maaf. Yang pertamanya ya selawat serta salam dan puji syukur. Setelah itu terima kasih dan mohon maaf. Kemudian tujuan acaranya apa dan manfaat harapan dari acara itu apa. Tambahan gitu aja. Yang paling inti biasanya terima kasih dan mohon maaf. Gitu. Jawaban saya. Kemudian yang kedua apa tadi? Cara menarik perhatian. Terima kasih, iya sama-sama. Gitu ya. Fotonya, ya terima kasih sudah minta foto. Gitu ya. Ya. Apa? Cara menarik perhatian. Oh iya, saya lupa. Cara menarik perhatian ketika kita menjadi seorang pembicara. Saya tadi mencoba pinjam gelas yang Mas tadi. Ini mencoba membuka mental block audien. Ketika tidak dikasih begini, teman-teman itu mungkin tidak mendengarkan, tidak paham.
oh saya tidak boleh sombong ya. Oh, meskipun sudah mendengar teori yang saya sampaikan, oh ya kata Kak Mahfud yang dari awal tadi, kita harus menjadi gelas yang kosong. Yang pertama, teknik analogi. Teknik analogi ini namanya. Kemudian yang kedua, ya pastinya kita harus prepare P3P, kemudian yang 3V, visual, vokal, dan verbal. Gitu ya? Itu kita harus perhatikan. Kemudian ketika ada orang berbicara di belakang seumpamanya, maka saya coba tes di belakang suara saya apakah terdengar? Terdengar. Coba tes di belakang di sana suara saya terdengar? Terdengar. Teknik pertama. Kemudian teknik kedua, ketika ada Mas ini, Mas siapa? Mas Suja. Siapa? Yuskal. Luar biasa sekali namanya. Namanya orang Jepang. Yuskal. Nah. Tadi ada yang melihat teman yang di sini megang main wadahnya roti? Ya, ngelihat ya. Ini teorinya. Ketika temannya ini bergurau, di sampingnya bergurau, maka saya tidak akan menghampiri temannya yang menjadi contoh santai. Saya tidak akan menghampiri yang ini. Saya menjaga hatinya ini. Ketika saya langsung menghampiri ini, Kak Mahfud dia kok langsung yang polen anu. Kan gitu kan. Saya menghampiri yang ini. Siapa namanya? Maka langsung yocol. Ini teori, teman-teman. Maka ketika teman-teman yang di sana gurau, jangan sampai codoi kaki. Itu kare jaga dulu. Maka cobalah strateginya begini. Ketika temannya di sampingnya yang bergurau, maka teman yang di sini yang dihampiri atau dikasih pertanyaan. Boleh, apa pertanyaannya tentang public speaking? Gitu ya. Maka yang di sini mungkin neku HP, neku yocol takut tanya kit. Betul enggak? Sepakat? Ini berguna bagi ustadz, bagi guru, semuanya begitu. Maka kenapa tidak langsung kepada orang yang bergurau? Kenapa? Karena menjaga hatinya. Seorang profesional speaker harus menjaga hati seorang audien biar terkesannya nanti baik. Gitu ya? Sepakat? Setuju? Oke. Saya boleh langsung closing statement saja. Terima kasih teman-teman, sangat luar biasa sekali. Maka seorang profesional speaker itu bukan lahir dari sebuah keturunan, akan tapi dari sebuah latihan. Maka siapapun bisa menjadi seorang profesional speaker. Nothing impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Gitu ya. Kemudian kalau kata biasanya penutupan dari seorang profesional speaker di dalam sebuah pelatihan public speaking, teman-teman. Maka begini. Seorang itu ketika ingin mau, ini ada cerita, ada burung elang atau seorang tukang bangunan yang sering dikasih oleh bosnya bangunan terus, setiap tahun, setiap hari dipercayai oleh bosnya untuk membangun suatu rumah, yang rumah itu sangat luar biasa sekali. Ketika dia bangun bagus-bagus, bosnya itu sangat luar biasa mempercayai seorang ini. Kemudian di akhir jabatannya, seorang tukang ini dikasih amanah satu kali oleh bosnya. Satu rumah harus diselesaikan oleh bosnya itu. Untuk tukang itu harus menyelesaikan satu rumah itu. Terakhir ini ya, terakhir. Maka si tukang itu, karena ini perasaan si tukang, karena ini rumah terakhir, maka si tukang berniat begini, saya kasih asal-asalan aja. Saya bangun asal-asalan saja, karena ini adalah tugas terakhir saya, ini adalah bangunan terakhir saya. Kemudian selang berapa hari, selang berapa bulan rumah itu jadi. Singkat saja, rumah itu jadi. Ketika jadi, bos, ini rumahnya sudah jadi. Saya kasih kuncinya kepada bos, ini bos rumahnya. Kemudian bosnya bilang apa? Saya ambil kuncinya, saya kembalikan rumahnya buat Anda. Buat si tukang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari tukang ini? Maka ketika kita dikasih percayaan,
dikasih kepercayaan, jangan sampai kepercayaan kita luntur. Kemudian tukang ini kastah di belakang. Kenapa saya tidak bangun seperti biasanya yang bagus itu ya? Makanya ketika kita belajar di pondok, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh meskipun kita di akhir periode atau di akhir kita belajar, kita harus tetap profesional, harus sungguh-sungguh. Betul? Sepakat? Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Semoga Darussolah ini luar biasa sekali. Ada jargonnya ini ya. Jargonnya apa? Jihadul Fatah? Siap melantangkan suara di pondok. Siap melantangkan? Suara di pondok. Apa? Siap melantangkan? Oke, kita sama-sama semuanya kita buat video ya. Sepakat? Oke, gini ya. Boleh? Boleh. Dalam satu hitungan 1, 3. Saya bilang Jihadul Fatah, semuanya bilang ya jargonnya. Ya? Oke, 1, 2, 3. Jihadul Fatah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Terakhir dari saya, jikalau Anda naik tanpa persiapan, maka siap-siaplah turun tanpa penghormatan. Billahil mauna ila tariqi sa'adah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita pada malam ini. Tadi diberikan waktu 23.15 harus selesai. Ini lewat 10 menit ya. Jadi saya cukupkan. Sebelum saya tutup adanya acara ini, mohon maaf yang tidak batasnya apabila ada kata-kata yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang tidak batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.